Kenapa kamu sulit move on dan ini solusinya? Hari pertama hubungan berakhir, rasa sakitnya belum mulai terasa. Tapi sering waktu berjalan, hati rasanya tersayat-sayat. Irama jantung mulai nggak beraturan. Tidur keganggu, makan pun nggak nafsu. Penyesalan mulai hinggap di malam hari, rasa rindu mulai menghampiri. Kenangan demi kenangan seolah hadir membelenggu. Pikiran kita memberontak, berusaha melupakan kisah yang udah berlalu. Tapi apa daya, makin berusaha melupakan, makin jelas terbayang. Untuk kamu, para pejuang move on yang lagi ngelewatin hari-hari kelabu penuh dengan keputusasaan, konten ini dibuat untuk kalian. Aku ngerti kok gimana rasanya kehilangan seseorang pas lagi sayang-sayangnya. Kebanyakan orang akan langsung cari gimana caranya melupakan si dia. Gimana caranya untuk segera lepas dari segala rasa sakit yang kamu rasakan ini. Bahkan mungkin kamu udah pernah coba pura-pura gak terjadi apa-apa. Atau mungkin udah coba pura-pura bahagia. Kamu mungkin mulai coba segala cara sebagai pelarian. Macam-macam lah caranya. Kamu bisa aja cobain cara-cara positif kayak lebih rajin beribadah, nyibukin diri buat kerja, olahraga, liburan, ngabisin waktu bareng temen, main game, dan ribuan cara lainnya. Atau mungkin sesekali kepikiran cara yang negatif kayak minum, clubbing, rokok, bahkan gak jarang mereka yang coba untuk mengakhiri hidup karena ini. Ya, emang untuk sementara segala strategi itu mungkin akan berhasil. Ya, sementara. Saat kamu sibuk dengan aktivitas kamu, semua fokus teralihkan. Semua perasaan seolah sirna entah kemana. Sampai kamu kembali lagi ke kamarmu, sendirian. Saat sendirian itulah semua hal terasa sangat berat. Hati lagi-lagi rasanya mulai tersayat. Terbayang semua kenangan indah yang kalian lewati bersama. Rasanya kayak udah coba cara ini itu kok masih aja inget dia. Rasa sakit tersayat-sayat itu tetap ada pas aku kembali ke kamarku sendirian. Aku bisa ngomong gini karena aku juga pernah ngalamin itu semua. 6 tahun lamanya. 6 tahun aku berkutat dengan rasa sakit, kecewa, dan marah. Aku berusaha keras untuk move on, tapi semua itu sia-sia banget rasanya. Sampai di suatu titik aku sadar, selama ini caraku salah. Ya, ada banyak kesalahan yang kulakuin dalam proses move on-ku selama ini. Lewat konten ini, aku bakal bagi semua kesalahan yang pernah kulakuin. Biar kamu gak perlu lagi ngelakuin kesalahan yang sama. Dan hopefully, kamu bisa move on jauh lebih cepat dari aku. Apa aja kesalahanku selama ini? Kesalahan pertama, yang paling fatal, aku gak ngerti move on itu apa. Waktu itu aku sama kayak kalian, menganggap move on itu melupakan. Move on itu memaafkan. Move on itu kalau udah gak ada perasaan apapun lagi. Ini penting dan mendasar, karena salah memahami arti move on itu bikin kita bakalan sulit banget buat move on. Ibarat kita mau nyeduh kopi nih, tapi kita gak ngerti mana gula, mana garam, dan gak tahu nyeduh kopi itu perlu air panas. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ngerti kan maksudku? Ini bukan soal kopi, tapi pemahaman kita akan sesuatu itu yang menentukan perilaku kita dan berujung pada hasil yang seperti apa. Oke? Saat aku menganggap bahwa move on itu melupakan, ya aku akan berusaha keras melupakan. Kalau kalian anggap move on itu balas dendam, kalian akan berusaha membalas dendam pada orang tersebut. Mungkin kalian tanya, kalau bukan melupakan, move on terus apa dong? Yang paling sederhana, silahkan buka Google. Buka Google Translate. Dan tulis kata move on. Di sana jelas tertulis bahwa move on itu adalah kata kerja. Yang artinya pindah atau bergerak terus. Itu adalah arti yang paling sederhana dari move on. Yes, move on bukanlah garis finish. Move on adalah proses yang sedang kita lakukan. Itulah yang dinamakan move on. Jadi sekali lagi, ketika kita terus bergerak, itu artinya
kita masih move on. Saat kita memutuskan untuk berhenti, artinya kita nggak move on. Masalahnya, bergerak kemanakah kita seharusnya? Inilah hal terpentingnya. Kesalahan kedua, terlalu percaya kata-kata move on itu cuma soal waktu. Era itu, kata-kata move on itu cuma soal waktu, populer banget. Dan bodohnya, aku percaya begitu saja. Hasilnya, 6 tahun menderita. Kurang lama apa lagi itu? Emang sih ada beberapa luka yang bisa sembuh cuman pakai waktu. Tapi mostly, kamu perlu nyembuhin luka itu pakai bantuan orang lain. Ada banyak orang di luar sana yang bahkan sampai akhir hayat masih memegang luka batinnya. Nggak cuman itu, luka batin yang dibiarkan bisa jadi bom waktu yang akan menghancurkan hubunganmu di hubungan berikutnya. Yang kena imbasnya, ya jelas, pasangan baru, orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin suatu hari anak kita yang kena. Move on sama sekali bukan soal waktu, tapi soal apa aja yang kita lakuin dalam waktu yang kita lewati. Ingat kisah Roro Jonggrang? Dendamnya karena cinta bertahan hingga 1000 tahun. Bahkan 1000 tahun nggak akan menghasilkan apa-apa kalau kamu berdiam diri. Fokuslah untuk menyembuhkan dirimu dan membangun kebahagiaan yang baru. Kesalahan ketiga, terlalu fokus pada hal eksternal atau hal yang ada di luar diriku. Proses move on yang kujalani memakan waktu bertahun-tahun karena aku terlalu fokus pada hal-hal di luar diriku. Aku sibuk mencari jawaban atas apa yang terjadi. Gini nih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kepalaku. Kenapa sih ini terjadi padaku? Kenapa harus aku? Kenapa hidup ini nggak adil? Terus ada sosok menyebalkan di sudut otakku menjawab, ya kenapa enggak? Aku sibuk menghakimi apa yang dia lakukan padaku. Sibuk mencari kesalahan dia, sibuk menyalahkan takdir, sibuk membuat dia menyesal, bahkan balas dendam. Beberapa orang mungkin akan ngasih saran gini, gunakan energimu untuk membuktikan bahwa kamu layak. Percayalah, itu buang-buang waktu. Satu hal penting yang kusadari selama 6 tahun adalah move on itu tentang fokus pada diri sendiri. Cinta dan kasih sayang yang selama ini kamu fokuskan ke orang lain, arahkanlah ke dirimu sendiri. Berikan perhatian lebih, rawatlah dirimu sendiri dari luka itu, sembuhkan dirimu, carilah sumber kebahagiaan yang baru. Saat kamu udah sembuh dan bahagia, bagikanlah kebahagiaan itu pada orang di sekelilingmu. At the end of the day, no one cares you more than yourself. Nggak akan ada yang peduli padamu melebihi dirimu sendiri. Dan itu adalah fakta. Kesalahan keempat, berusaha terlalu keras untuk melupakan. Yes, kamu nggak salah dengar. Dulu aku berusaha keras ngelupain kenangan-kenangan yang kita lewati bersama. Berusaha lupain mukanya, semua tentang dia. Hasilnya, bahkan sampai detik ini, aku masih ingat dia dengan jelas. Kebaikannya masih ingat, galaknya masih ingat, gimana dia senyum pun masih ingat. Bahkan gimana ekspresi dia cemburu masih ingat. Wajah sendu melankolisnya bahkan masih terbayang dengan sangat jelas. Bedanya, sekarang lebih santai kalau aku berusaha sengaja mengingat itu. Aku nganggap hidupku ibarat sebuah buku kosong, dan aku memegang sebuah tinta abadi yang gak mungkin bisa dihapus. Memori di otakku adalah kertas dalam buku itu. Dan pengalaman yang kita lalui adalah tinta abadi yang kumaksud tadi. Tugasku adalah untuk menuliskan cerita hidupku halaman demi halaman. Cerita antara aku dan dia adalah salah satu bagian halaman buku yang udah lewat kutulis. Sama kayak novel, setiap buku pasti punya bagian cerita paling emosional dan berkesan. Tapi kalau aku stop di halaman itu, maka buku ini nggak akan pernah selesai. Masih banyak halaman kosong yang mungkin bisa terisi dengan cerita yang jauh lebih menarik. Sekarang, aku lebih penasaran ke episode berikutnya.
Dulu aku coba berusaha sekeras mungkin untuk melupakan. Sayangnya, otak kita hanya didesain untuk mengingat, bukan melupakan. Buktinya? Coba deh, ingat lagi salah satu guru SD yang masih kamu kenal sampai sekarang. Kamu mungkin masih ingat dia dengan jelas. Sekarang coba lupain. Bisa? Enggak kan? Nah, bahkan guru SD yang sudah bertahun-tahun lamanya masih kamu ingat. Apalagi mantan yang baru kemarin. Lagian otak kita ini cukup aneh. Dia menganggap pengalaman yang paling emosional dan punya kesan mendalam itu dianggap sebagai memori penting. Dan dia akan disimpan di bagian prioritas sehingga lebih gampang diakses. Stop buang waktu untuk berusaha keras melupakan dia. Fokuskan dirimu ke arah yang benar. Lagian, move on itu bukan melupakan, tapi bergerak maju. Kalau melupakan, itu namanya forget on. Kesalahan kelima, menghabiskan waktu untuk membalas si dia. Segala bentuk balasan, pembuktian, atau segala macam tetek bengek lainnya, itu nggak berguna. Percayalah, itu hanya akan membuang waktumu. Ini ibarat kamu terluka oleh dia, tapi kamu lari mengejar dia yang udah jauh di sana dengan luka terbuka yang menganga. Bukankah itu justru akan lebih nyakitin kamu? Lebih pedih? Bahkan lukamu bisa infeksi. Mungkin saat ini terbesit di pikiranmu. Aku mau dia menyesal, aku mau dia cemburu, aku mau dia panas ngelihat aku yang sekarang. Kalau kamu ngikutin pikiran ini, aku yakin tingkahmu akan jadi aneh. Justru kamu yang caper ke dia. Padahal dia mungkin udah gak peduli. Buat apa capek-capek effort dapat perhatian dia lagi? Toh, nanti kalau gak berhasil, kamu malah makin kesel sendiri. Double deh keselnya. Makin kamu kesel, maka makin gede juga effort yang kamu lakuin ke dia. Jadi makin kamu kesel, kamu makin berusaha lagi untuk bikin dia kesel. Akhirnya, kamu akan terjebak di lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Oke, anggaplah kamu berhasil buat dia nyesel dengan segala effortmu dan tingkah konyolmu itu. Meskipun dia kesel, dia cuma akan kesel sebentar. Terus udah. Pertanyaannya, berapa lama itu akan terwujud? Setahun? 2 tahun? Seumur hidup? Sebandingkah waktu yang kamu buang dengan apa yang kamu dapat? Bukankah lebih berharga waktumu untuk merawat luka dan menyembuhkan dirimu sendiri? Nah, itu tadi seenggaknya ada 5 kesalahan yang dulu pernah aku lakuin saat proses move on. Jadi kalau kita ambil kesimpulan atau kita rangkum semua yang kuberikan tadi, pertama, kita harus paham dulu move on itu apa. Sehingga perilaku kita juga ke arah yang benar. Yang kedua, move on itu nggak melulu soal waktu, tapi apa yang kita lakuin dalam waktu yang kita lewati. Yang ketiga, fokus ke hal internal atau diri kita sendiri. Yang keempat, move on itu bukan melupakan, karena kalau melupakan itu namanya forget on. Yang kelima, fokus membuat dia menyesal itu sama aja kayak kamu caper ke orang yang udah nyakitin kamu. Dan itu aneh. So, harapannya setelah dengar konten ini, kamu bisa lebih cepat move on dan menyembuhkan dirimu. Semoga kamu bisa ambil hal-hal baik yang coba aku kasih di konten ini. Kalau kamu suka konten ini, kamu boleh klik tombol like, biar aku tahu seberapa banyak orang yang terbantu dengan konten ini. Kalau mau cerita atau kasih masukan, tulis aja di kolom komentar. Oke? See you di konten berikutnya.